Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyatuha talibat rahimani wa rahimakumullah. Adamallahu alaikunna as-sihhah. Kita lanjutkan ya, pelajaran sirah, masih membahas sirah sahabat mulia Ramlah bintu Abi Sufyan, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ummahatul mukminin. Kemarin telah kita bahas bagian pertamanya. Sekarang kita lanjutkan, kita mulai dari halaman 83. Ya, dari sini ya. Hasibat. Hasibat Ummu Habibata ba'da dhalika anna al-ayyama safat laha ba'da tuli abus. Ummu Habibah menyangka bahwa setelah itu hari-hari akan menjadi bersih. Hari-hari beliau yang akan beliau lewati akan menjadi bersih setelah masa-masa suram yang panjang. Ba'da tuli abus, setelah masa-masa suram yang panjang. Wa anna rihlataha syaqah. Beliau juga menyangka bahwa perjalanannya yang berat ini fi tariqil alam, di dalam menempuh jalan alam yang penuh dengan kesakitan, qad afdat, telah selesai. Qad afdat biha ila wahatil aman, telah selesai darinya dan menghantarkan beliau kepada wahatil aman, ke zona aman. Id lam takun ta'lamu ma khabba'athu lahal maqadir. Sebab beliau tidak tahu ya, takdir apa yang disembunyikan, yang tersembunyi dari dirinya. Falaqad sya'allahu tabarakat hikmatuh. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Tabarakat hikmatuh, yang hikmah-hikmahnya maha berkah. Di sini penting untuk diketahui sebelum dibahas takdir-takdir yang berat yang akan dialami oleh Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Harus diyakini bahwa semua itu tidak lepas dari hikmah Allah. Ya, tabarakat hikmatuh. Semua itu penuh dengan berkah dan hikmah, ya. Dan itulah ya, kebaikan yang Allah inginkan. Ya, di balik beratnya hidup, beratnya cobaan itu, ternyata Allah menyiapkan satu kebaikan yang besar. Nanti kita lihat. An yamtahina Umma Habibata imtihanan qasiyan. Allah menghendaki untuk menguji Ummu Habibah dengan ujian qasiyan, yang keras. Tatishu fihi uqulur rijal. Tatishu ya. Ada catatan di situ. Tatishu tutawwihu wa tadillu. Tutawwihu wa tadillu. Ya. Blank dan sesat. Bingung ya. Akalnya laki-laki saja ya, di dalam menghadapi ujian yang keras ini ya, kepada Ummu Habibah itu bisa blank, bisa bingung. Dawil ahlam. Nah,
Ada catatan ashabil uqul, orang yang cerdas. Namun ternyata Allah menghendaki agar ujian ini diberikan kepada Ramlah, seorang perempuan. Di mana ujian ini kalau ditimpakan, diberikan kepada laki-laki yang berakal kuat saja, itu belum bisa menghadapinya. Dia bisa bingung, bisa blank. Wa tatadha'u amamahu afhamu dzabil afham. Orang yang punya kecerdasan lebih, kepintaran, akan tatadha' akan rendah, ya. Kecerdasannya tidak ada apa-apanya, ya, di dalam menghadapi ujian ini. Intinya Allah menghendaki bahwa Ummu Habibah akan menghadapi ujian yang besar, ujian yang keras. Wa an yukhrijaha min dzalikal ibtila'il kabir. Namun Allah juga menghendaki nantinya akan mengeluarkannya dari ujian yang besar ini dhafiratan, dalam keadaan beliau menang. Fatarabba' ala qimmatin najah. Duduk manis, ya, di atas puncaknya kesuksesan. Suksesan karena bisa lulus dari ujian yang besar. Fa fi dzati lailatin, di suatu malam, awat Ummu Habibah ila madja'iha. Beliau, ya, tidur, ya, di tempat tidurnya. Fara'at fi ma yarahu naim. Beliau bermimpi anna zawjaha Ubaidallah ibn Jahshin yatakhabbatu fi bahrin lujiyyin. Beliau bermimpi bahwa suaminya itu Ubaidullah bin Jahsh yatakhabbatu fi bahrin lujiyyin. Ada catatan? Baik. Jadi laut lujiyyin mutalatimah. Mana tadi? Ya, ini kalau kita lihat dalam Al-Quran itu di sini. Nah, ini dalam surat apa ini? An-Nur ayat 40. Au kadhulumatin fi bahril lujji yakshahu mawj min fawqihi mawj min fawqihi sahab. Ya. Atau keadaan orang-orang kafir itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Gelap gulita di lautan yang dalam. Fi bahrin lujjiyin. Di lautan yang dalam, bahrin lujjiyin, diartikan gitu aja. Ghasyiyatuhu dhulumatun, yang diliputi oleh kegelapan-kegelapan. Ada catatan lagi di sini. Ghattathu dhulumatun wa adbaqat alaih. Ditutupi oleh kegelapan-kegelapan dan tutup rapat. Ba'duha fawqa ba'din, ya, bertingkat-tingkat. Wa huwa bi aswa'i halin, dan dia dalam keadaan terburuk. Ini mimpinya begitu. Ya. Kata kuncinya di sini, dzulumat, kegelapan. Ya. Dan kegelapan itu, ya, identik dengan, ya, kesesatan. Ya, dzulumat identik dengan kesesatan. Ya, nanti tafsirnya apa, ya? Kata kuncinya di sini dzulumat. Ya. Diliput oleh kegelapan-kegelapan yang banyak bertingkat-tingkat. Ya. Sudah di dalam lautnya dalam, diliputi oleh kegelapan yang bertingkat-tingkat. Fahabbat min naumiha mad'uratan mutaribatan. Maka beliau Ummu Habibah Ramlah langsung bangun dari tidurnya dalam keadaan mad'uratan, khawatir. Ada catatan? Khaifah. Mutaribatan, gemetar. Walam tasha an tadhkura lahu
dia tidak ingin menceritakan mimpi ini ke suaminya Ubaidullah, au li ahadin ghairi, atau ke orang lain selainnya, syai'an mimma ra'at, sedikit pun dari yang dia mimpikan. Lakin ru'yaha ma labithat an tahaqqaqat, akan tetapi ya mimpi Ramlah ini ya, tidak lama terwujud. Id lam yanqadi yaumu tilkal lailatil masy'umati, sebab ya belum selesai hari ya, hari yang sebelumnya merupakan adalah malam yang al-masy'umah. Al-masy'umah ada catatan di situ. Al-masy'umah al-lailah at-ta'isah, malam yang mengenaskan, malam yang mengenaskan. Jadi tadi malam mimpi, hari ini belum selesai. Nah, gitulah maksudnya. Idlam yanqadi yaumu tilkal lailah al-masy'umah. Malamnya tadi malam, mimpinya tadi malam, hari ini belum selesai. Hatta kana Ubaidullah ibnu Jahshin qad irtadda an dinihi wa tanassara. Hari itu belum selesai, Ubaidullah bin Jahsh sudah murtad dari agamanya, wa tanassara, ya, menjadi Nasrani. Berarti tafsir mimpi dari yang dimimpikan oleh Ramlah adalah ini. Tadi saya katakan kata kuncinya di sini dzulumat, adalah murtad dari agama dan masuk Nasrani. Hanya saja ini masih dipersilakan oleh para ulama, nah, para sejarah, para sejarawan, dan Allah alam, mengutip penjelasan Ustadz Firanda, beliau mengatakan dan lebih condong ke pendapat bahwa Ubaidullah tidak murtad, namun hanya keterangan meninggal dan meninggal di atas Islam. Jadi begitu. Thumma akabba ala hanatil khammarin. Kemudian ya, Ubaidullah setelah murtad akabba ala hanatil khammarin. Ada catatan di situ, dakakin al khammarin. Kemudian beliau ya, mendatangi dakakin al khammarin, ya, toko-toko al khammarin, khamar. Ya, jadi beliau mendatangi toko-toko minuman keras, yu'aqir al-khamr, yulazimuha wa yudminu 'alaiha. Ya, melaziminya di situ, wa yudminu 'alaiha, ya. Apa namanya? Candu, ya. Memperbanyak minum di situ. Ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith adalah laqab atau julukan untuk ini khamar ini. Ummul khaba'ith, ada catatan kinayah anil khamri, ya, kinayah, ya, untuk minuman keras. Wadu'nya bidzalika li'annaha aslu kulli syarrin. Disebut demikian karena khamr ini merupakan pokok segala keburukan. Tak aneh kalau sampai minuman keras ini akan dilegalkan. Alhamdulillah kemarin keputusan presiden sudah dicabut. Fala yartawi, dia tidak kenyang dengan minumnya, wala yashba, dia tidaklah hilang rasa hausnya, fala yartawi wala yashba, tidak juga kenyang. Jadi setelah murtad, ya, namun sekali lagi ini pendapat yang tidak kuat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Firanda, beliau cenderung ke pendapat bahwa Ubaidullah tidak murtad. Wa qad khayyaraha baina amrayni. Maka Ramlah, ya, memiliki dua pilihan di sini setelah
suaminya murtad. Ahlahuma murrun. Dua pilihan paling enaknya, paling manisnya itu pahitnya. Maksudnya apa? Maksudnya dua pilihan ini sama-sama buruk. Gak ada yang baik. Fa imma an tutallaq. Pilihan pertama ditolak dia, dicerai. Yang kedua imma an tatanassar. Ya. Pilihan kedua dia ikut masuk Nasrani. Wajadat Ummu Habibata. Sebentar. Ya, kita ambil faedah dulu. Faedah yang pertama, ya, kewajiban untuk memelihara iman agar tidak pudar dari diri seseorang. Wujubu riayatil iman hatta la yakhluq. Kewajiban menjaga iman agar iman tersebut tidak pudar. Karena sebagaimana dalam hadis, iman ini akan pudar sebagaimana baju itu bisa pudar. Maka hendaknya kita hati-hati, waspada tatkala kita mendapati diri kita sedang malas-malasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malasnya untuk beribadah, melakukan amalan-amalan ketaatan, maka hendaknya kita curiga, waspada. Kalau iman kita sedang turun, dan jangan sampai, harapannya kalau kita segera sadar akan hal tersebut, harapannya kita akan memperbaiki keadaan, ya, berusaha untuk meningkatkan iman kita. Karena kalau sudah turun, khawatirkan nanti turun dan akan hilang iman tersebut. Di zaman Nabi saja banyak orang murtad. Ya. Di zaman keemasan Islam saja banyak orang murtad. Apalagi kita di zaman yang sudah jauh dari zaman kenabian, zaman keemasan Islam. Faedah kedua, al-bi'atu tu'athiru wa tusa'idu fi salahil mar'i. Lingkungan itu mempengaruh atau berpengaruh dan membantu dan bisa membantu akan, ya, baiknya seseorang. Ya, seseorang kalau ingin bisa istiqomah, salah satu tipsnya adalah dia tinggal di lingkungan yang mendukung, lingkungan yang di situ banyak orang-orang saleh, orang-orang baik, yang tatkala dia sedang down, ya, sedang menjauh dari Allah, dia akan langsung dapat peringatan, diingatkan. Maka lingkungan ini sangat dibutuhkan, sangat membantu. Faedah berikutnya, ya, kita ambil dari sini, ya. Nah, dari sini kita ambil bahwa hendaknya mimpi buruk itu tidak perlu diceritakan ke orang lain. Adamu ikhbarir ru'ya as-sayyi. Janganlah menceritakan mimpi yang buruk ke orang lain. Yang terakhir yang bisa kita ambil dari sini, nah, dua lagi nih. Ru'yal mu'min qad yakunu haqqan. Dari sini kita ambil bahwa mimpi seorang yang beriman itu terkadang jadi kenyataan. Nah, di sini mimpinya ramlah kenyataan. Kalau Nabi, mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya kaum mukminin, orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh dan muslih, apalagi muslih, terkadang di dalam hidupnya Allah tegur melalui mimpi-mimpinya, dan itu terjadi. Yang terakhir, butlanuz zawad birtidadi ahadiz zaujain. Batalnya akad nikah, batalnya tali pernikahan dengan murtadnya salah satu dari suami atau istri. Salah satu murtad, maka langsung, ya, batal
tali pernikahan mereka. Itu beberapa faedah. Sekiranya ada yang bisa menambahkan lagi, silakan nanti dituliskan di kolom komentar. Baik, udah berapa menit ini? 20 menit. Kita tambah lagi. Wajadat Ummu Habibah nafsaha faj'atan baina thalathin. Maka dalam kondisi seperti ini tadi, Ummu Habibah mendapati dirinya ya, secara tiba-tiba di antara tiga kondisi, tiga keadaan. Nah, tiga sikap yang harus diambil salah satunya. Yang pertama, fa imma an tastajiba li zawjiha alladhi ja'ala li yulihu fi da'watiha ila tanassur. Ya, dia mengiyakan suaminya, yang mana suaminya ini yulihu, ya, minta-minta, ya, terus minta, ngemis, yulihu fi da'watiha, ya, ngemis-ngemis di dalam mengajak Romlah untuk masuk Nasrani. Di sini membuktikan bahwa Ubaidullah adalah suami yang sebetulnya suami yang sangat baik. Tatkala dia murtad pun ingin agar istrinya ikut murtad, tidak ingin membatalkan pernikahan mereka. Wa bidzalika tartaddu an diniha. Kalau Romlah mengiyakan ajakan suaminya ini, maka Romlah otomatis murtad dari agamanya, agama Islam. Wala'iyadu billah. Wa tabu'u bi khizyid dunya wa adabil akhirah. Dia akan kembali bi khizyid dunya, dengan kehinaan dunia, dengan aib di dunia, wa adabil akhirah, dan adab di akhirat nanti. Wa huwa, di sini ditegaskan, wa huwa amrun la taf'aluhu walau mushita lahmuha an 'azmiha bi amsyatin min hadid. Dan ini adalah merupakan satu hal yang tidak akan dia lakukan meskipun dagingnya disisir, dipisahkan dari tulangnya dengan sisir dari besi. Ini kalimat yang luar biasa tentang Ramlah. Dan ini merupakan satu pilihan, satu hal yang tidak akan dia lakukan meskipun dagingnya disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terlepas, terpisah dari tulangnya. Wa imma an ta'uda ila baiti abiha fi Makkah. Nah, pilihan berikutnya, yang kedua, pilihan kedua, dia pulang ke rumah bapaknya Abu Sufyan di Makkah. Wa huwa mazala qala'atan lisyirki. Padahal bapaknya pada saat itu masih sebagai qala'ah, benteng kesyirikan. Maksudnya tokohnya. Power kesyirikan ada di beliau, Abu Sufyan. Fata'isha fihi maqhuratan. Nah, kalau dia pulang kembali ke rumah bapaknya, maka dia akan hidup di rumah bapaknya tersebut dalam keadaan maghurah, terpaksa, maglubah, terkalahkan ala diniha, untuk mempertahankan agamanya. Pilihan ketiga sudah dua. Ini pilihan ketiga, wa imma anta buka fi biladil habasyati wahidatan. Nah, pilihan ketiga, dia tetap di negeri Habasyah wahidatan, sendiri, syaridatan, nafsul makna, la ahlalaha, tidak ada keluarga, wala watana, tidak ada watan, tanah air, wala mu'in, tidak ada penolong. Fa'atharat ma fihi ridallah azza wa jalla ala ma siwah. Maka beliau atharat, mengutamakan, lebih memilih apa yang di situ ada ridha Allah azza wa jalla ala ma siwahu, daripada selainnya. Berarti memilih apa? Memilih ini. Pilihan ketiga, tetap di Habasyah sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada tanah air di situ, dia sebagai pendatang, tidak ada penolong di situ. Namun Habasyah tetap melindunginya, menjamin keamanan atas
dirinya dan seluruh kaum muslimin yang ada di situ di Habasyah. Nah, otomatis berarti kalau dia memilih yang ini, otomatis cerai. Ya, tidak kembali ke Makkah. Wa azma'at 'alal baqa' fil Habasyah, azma'at bertekad kuat untuk tetap tinggal di Habasyah hatta ya'ti Allah bi farajin min indi. Sampai Allah mendatangkan faraj, ya, kelapangan atau jalan keluar min indi dari sisinya. Inilah yang menjadi pilihan beliau yang menunjukkan sikap tegas beliau, ya, kebencian beliau untuk murtad dari agama Islam. Dan juga menunjukkan keimanan beliau yang sangat kuat, ya, luar biasa. Di Mekah beliau tatkala masuk Islam, ya, beliau bisa mempertahankan agamanya. Padahal beliau di tengah keluarga yang jauh, ya, keluarga yang masih musyrik, bapaknya sendiri tokoh kemusyrikan, ya, dan sangat memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan ibunya juga demikian, dan bahkan bibinya, ya, bibinya Ummu Habibah Romlah itu juga punya permusuhan besar terhadap Rasulullah. Siapa? Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab yang dikenal dalam Al-Quran sebagai Hammalatal Hatab, perempuan pembawa api, al-hatab, kayu, kayu untuk api. Baik. Nah, ini sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan besok insyaallah. Bagaimana kelanjutannya? Insyaallah sangat bisa kita ambil faedah di situ. Sangat banyak kita bisa ambil faedah dari sirah beliau nantinya. Ya, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.